Kesehatan Mulia Husada Sumber. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk atau produk barang atau jasa. Nah, pengertian prototipe sendiri ialah bentuk dasar dari sebuah produk, merupakan tahapan yang sangat penting dalam merencanakan pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Nah, untuk tahapan-tahapan prototipe ada 6, yaitu yang pertama pendefinisian produk, yang kedua working model, yang ketiga prototipe rekayasa, yang keempat prototipe produksi, yang kelima qualified production item, yang keenam model. Nah, sekarang kita masuk kepada kemasan. Kemasan dalam artian desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Fungsi kemasan produk sendiri, saya mengambil dua pendapat dari Sinamora, salah satunya dan keduanya yaitu dari Kotler. Menurut Sinamora, fungsi kemasan tidak hanya sebagai pembungkus, tetapi jauh lebih luas daripada itu. Dan fungsi kemasan dibagi dua menurut Sinamora, yaitu fungsi protektif dan fungsi promosional. Sedangkan menurut Kotler terdapat 4 fungsi kemasan sebagai satu alat pemasaran, yaitu yang pertama self-service, yang kedua customer affluence, yang ketiga company and brand image, yang keempat innovational opportunity. Nah, selanjutnya tujuan kemasan produk. Menurut Lau dan Kimber, kemasan dan pelabelan kemasan mempunyai beberapa tujuan, yaitu physical production, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Better protection, melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Containment or agglomeration, benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Nah, yang terakhir reducing theft, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Paket juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. Nah, lanjut kepada jenis-jenis kemasan. Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier dan kuarter. Berdasarkan frekuensi pemakaiannya, kemasan dibagi 3 juga, yaitu kemasan sekali pakai atau disposable, dan kemasan yang dapat dipakai berulang kali, multi-trip, dan yang terakhir kemasan yang tidak dibuang, semi-disposable. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada sketsa. Untuk pengertian sketsa, di sini saya mengambil 2 pendapat. Satunya pendapat pertama dari Linda Murray dan Peter, dan yang kedua menurut Howie Flower. Yang pertama, menurut Linda Murray dan Peter, sketsa adalah rancangan kasar dari suatu komposisi atau sebagian komposisi dibuat demi kepuasan pribadi. Nah, menurut Howie Flower, sketsa adalah begitu saja tanpa persiapan, merupakan gambaran atau lukisan pendahuluan yang kasar, ringan, dan semata-mata garis besar. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis sketsa. Jenis-jenis sketsa sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama garis besar, gambar garis besar, yang kedua sketsa cepat, yang ketiga studi citra. Yang pertama itu gambar garis besar, yaitu sketsa yang membuat garis-garis bentuk sederhana tanpa rincian dan tidak selesai. Untuk yang kedua sketsa cepat, yaitu sketsa yang menggunakan beberapa garis saja untuk menampilkan citra suatu sketsa yang sudah selesai.
Untuk yang ketiga, studi citra, yaitu sketsa yang berupa coretan dengan cepat dan kurang terperinci hanya menunjukkan bentuk global. Nah, untuk tahapan terakhir saya akan memberi proses-proses untuk membuat prototipe sendiri, prototipe Anda di rumah. Proses pertama yaitu membuat diagram rinci atau sketsa. Langkah pertama dalam menciptakan prototipe adalah untuk menciptakan sebuah konsep sketsa rinci atau diagram. Tujuannya untuk menangkap ide sebanyak mungkin dengan cara visual. Yang idealnya Anda harus memiliki 2 peta konsep. Nah, untuk proses selanjutnya membuat model 3D atau opsional. Langkah ini untuk mentransfer sketsa konsep Anda ke perangkat lunak pemodelan 3D. Ini akan membantu Anda memvisualisasikan produk yang lebih baik. Anda juga dapat menggunakan model ini untuk membuat salinan cetak 3D prototipe Anda. Untuk tahapan yang ketiga, buat bukti dari konsep. Bukti dari konsep tidak harus terlihat baik atau bahkan menyerupai produk akhir. Ini hanya harus bekerja. Anda bahkan dapat menggunakan produk rumah tangga biasa untuk membuat model ini di tahap awal. Untuk tahapan yang keempat, buat prototipe pertama Anda. Bukti dari konsep menunjukkan bahwa Anda bekerja. Model 3D Anda menunjukkan apa yang mungkin terlihat seperti langkah Anda selanjutnya adalah untuk menggabungkan pelajaran dari bukti konsep dan model 3D untuk membuat prototipe pertama Anda. Nah, ini adalah langkah terakhir untuk membuat prototipe produksi siap. Sebelum Anda sampai ke manufaktur adalah untuk memangkas lemak dari prototipe pertama Anda. Ini pada dasarnya adalah proses biaya dan kelayakan analisis. Anda harus pergi melalui setiap bagian dari prototipe dan mencari cara untuk memotong biaya tanpa mengorbankan fungsionalitas. Tujuan Anda harus menemukan keseimbangan antara biaya dan kualitas tergantung pada target pelanggan Anda. Jika Anda menargetkan pembeli mewah, misalnya kualitas akan lebih penting daripada biaya Anda. Untuk pelanggan anggaran itu akan menjadi sebaliknya. Nah, setelah Anda memiliki prototipe produksi siap, Anda dapat menemukan produsen dan mulai menjual ide Anda ke dunia. Saya kira cukup sampai di sini penjelasan saya kali ini. Apabila ada kesalahan tutur kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan, stay at home. Bye-bye.